Di bumi Sumatera Utara, lebih tepatnya di daerah Langkat, terdapat sebuah kampung yang bernama Kampung Besilam. Secara etimologis, Besilam berarti pintu kesejahteraan. Menurut cerita, kampung ini pertama sekali dibangun oleh almarhum Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Babu Salam. Sekilas, Kampung Basilam mirip dengan sebuah pesantren yang terpencil, teduh, asri dan damai. Terlihat ada masjid utama dan sebuah bangunan berkubah lengkung di sebelah masjid, sebuah bangunan utama dari kayu hitam yang besar dengan gaya rumah panggung, serta beberapa bangunan tambahan lainnya. Di kampung ini juga merupakan pusat penyebaran tarikat Naqsyibandiyah Babu Salam. Nama lengkap beliau adalah Syekh Abdul Wahab bin Abdul Manaf bin Muhammad Yasin, bin Maulana Tuanku Haji Abdullah Tembusai. Abdul Wahab Rokan atau dikenal dengan sebutan Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi An-Naqsyabandi, lahir tanggal 28 September tahun 1811 di Kampung Danau Runda, Rantau Binuang Sakti, Nagari Tinggi, Kabupaten Kampar, Riau, meninggal tanggal 27 Desember tahun 1926 di Besilam pada umur 115 tahun. Beliau adalah seorang ulama ahli fikih, seorang sufi, sekaligus mursyid atau pembimbing rohani, Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Riau dan Sumatera Timur pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Nama beliau diabadikan oleh pendiri Pondok Pesantren Babu Salam, Pekanbaru Riau sebagai nama lembaga berbadan hukum yang menaungi pondok pesantren yaitu, Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan. Nama Rokan sendiri merupakan nama yang dinisbatkan kepada daerah asalnya yang berasal dari wilayah Sungai Rokan. Namun semasa kecilnya dulu, ia dinamai dengan Abu Qasim yang lahir dari pasangan suami istri dari keluarga bangsawan yang berpendidikan, taat beragama dan sangat dihormati. Ayahnya bernama Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Tuanku Abdullah Tambusai, merupakan seorang ulama terkemuka di kampungnya, sedangkan buyutnya bernama Tuanku Tambusai, seorang ulama dan pejuang dari keturunan keluarga kerajaan Islam Siak Seri Indrapura. Sementara ibunya Abdul Wahab Rokan, bernama Arbaijah binti Dagi yang tak lain adalah keturunan Kesultanan Langkat, Sumatera Utara. Meski Abdul Wahab Rokan berasal dari keluarga yang terkenal sebagai alim dan solih, namun dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa Syekh Abdul Wahab Rokan merupakan seseorang yang berpenampilan sederhana. Beliau berperawakan sedang, kulitnya putih kuning, air mukanya bersih dan menarik hati setiap orang yang melihatnya. Tidak hanya itu, ia pun juga memiliki akhlak yang baik, tekun beribadah, zikir, dan senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Selain itu ia juga merupakan seseorang yang istiqomah dan teguh pendirian. Di usianya yang baru 2 tahun, Abdul Wahab Rokan harus menerima kenyataan pahit akan kepergian ibunya. Tentu rasa sedih dan berduka senantiasa menyelimuntinya, apalagi ditinggal seorang ibu. Namun demikian, karena hal itulah kemudian menjadikan ia diasuh oleh ayahnya, dan dari ayahnya inilah yang kemudian menjadi madrasah pertama bagi Syekh Abdul Wahab Rokan dalam mempelajari ilmu agama. Sepeninggal ayahnya, ia tinggal bersama kakaknya, yakni Seri Barat dan Muhammad Yunus. Ia melanjutkan pendidikannya dengan belajar di Tembusai. Ia juga belajar di Malaysia dengan salah seorang gurunya, bernama Syekh Haji Muhammad Yusuf, yang lebih dikenal sebagai Tuk Ongku. Setelah 2 tahun belajar di Malaysia, akhirnya ia berniat pergi ke Makkah untuk melanjutkan pembelajarannya itu. Pada tahun 1280 Hijriah ia berangkat ke Mekah, dan kemudian belajar dengan banyak guru di Makkah, di antaranya Syekh Sulaiman Zuhdi, pemimpin Naqsyabandiyah di Makkah. Pilihan Syekh Abdul Wahab untuk mengikuti ajaran Sufi di Makkah adalah, ketika melihat dan membandingkan kehidupan para fuqaha dengan kehidupan para Sufi, yang cenderung lebih sederhana, maka kemudian ia memutuskan untuk mengikuti ajaran tasawuf. Dalam proses pendalaman ilmu tasawuf, ia mempelajari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, serta beberapa kitab lainnya. Pengetahuannya tentang tarikat dikembangkan melalui studi lebih lanjut dengan Syekh Sulaiman Zuhdi dari Jabal Abi Kubis, Makkah. Ia sangat serius mempelajari tarikat ini, hingga akhirnya ia mendapatkan ijazah dari Syekh Sulaiman Zuhdi, sebagai tanda bahwa ia diperbolehkan menyebarkan ajaran tarekat Naqsyabandiyah. Sejak itu, ia mendapat julukan Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi. Setelah 6 tahun belajar di Mekah, ia kembali ke Indonesia dan mulai menyebarkan ajaran tarekat Naqsyabandiyah. Ia menjadi seorang ulama terkenal di Indonesia.
Hal ini kemudian mendorong salah satu Sultan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa, mengundang Syekh Abdul Wahab Rokan ke Langkat untuk mengajar di Langkat. Pada tahun 1865 Masehi, ia dan para pengikutnya mulai mengajar di Langkat. Pada awalnya, ia belum menetap di Langkat, hingga pada suatu hari Sultan Musa memintanya untuk menetap di Langkat. Usul ini diterima oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Kemudian Sultan Musa memberikan suatu daerah di atas Sei Batang Serangan, untuk dijadikan tempat tinggal Syekh Abdul Wahab dan para pengikutnya. Dan didirikanlah sebuah desa yang diberi nama Babu Salam, yang berasal dari kata bab yang berarti pintu, dan salam yang berarti keselamatan. Dengan demikian, secara bahasa Babu Salam berarti gerbang keselamatan. Dalam proses perkembangannya, desa ini kemudian digunakan sebagai pusat pengajaran dan penyebaran tarekat Naksabandiyah di Sumatera Utara, yang terkenal hingga ke kawasan Malaysia. Syekh Abdul Wahab Rokan dan para pengikutnya kemudian bersama-sama menjelajahi dan mengembangkan desa ini. Melalui ajaran tradisi, desa ini menjadi desa yang memiliki nilai Islam yang sangat tinggi. Bahkan hingga saat ini, desa ini dijadikan sebagai daerah otonom tersendiri, atau bisa disebut sebagai daerah istimewa. Salah satu keistimewaannya adalah desa ini tidak dikenakan pajak oleh Kesultanan Langkat pada waktu itu, dan oleh pemerintah saat ini. Apalagi desa ini merupakan desa percontohan yang berhasil mengembangkan pertanian pada masa Syekh Abdul Wahab Rokan. Sebagai daerah khusus, desa ini diatur oleh aturan yang ditetapkan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan, penguasa tertinggi Babu Salam. Itulah gambaran desa Babu Salam yang kemudian dikenal dengan nama Besilam di bawah kepemimpinan Syekh Abdul Wahab Rokan. Selama ini, kampung ini menjadi kampung yang ramai dikunjungi para peziarah, yang ingin mengunjungi makam Syekh Abdul Wahab Rokan, maupun yang ingin belajar tentang tradisi Naksabandiyah. Babu Salam tetap bersinar, bertahan dengan segala adat dan kehendak guru Besilam Babu Salam, Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Halidi Naqsbandi. Begitulah kebesaran Syekh Abdul Wahab Rokan yang akhirnya meninggalkan nama baik Babu Salam, yang diwarisi oleh anak cucu dan jamaah-jamaah beliau. Setelah Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan wafat, kedudukan mursyid dan mazir Babu Salam dipercayakan kepada putra-putra beliau. Mereka yang pernah memangku jabatan sebagai Tuan Guru Babu Salam dapat disebutkan sebagai berikut. Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Halidi Al-Naqsyabandi, Tuan Guru pertama, Syekh Haji Yahya Afandi, anak, Tuan Guru kedua, Syekh Haji Abdul Manaf, cucu, Tuan Guru ketiga, Syekh Haji Abdul Jabar, anak, Tuan Guru keempat, Syekh Haji Muhammad Daud, anak, Tuan Guru kelima. Syekh Haji Fakih Yazid, Fakih tambah, anak, Tuan Guru keenam, Syekh Haji Muim Al-Wahab, anak, Tuan Guru ketujuh, Syekh Haji Madian Al-Wahab, anak, Tuan Guru ke-8, Syekh Haji Anas Mudawwar, cucu, Tuan Guru ke-9, Syekh Haji Hashim Al-Syarwani, cucu, Tuan Guru ke-10. Penerus pertama Syekh Abdul Wahab Rokan sebagai Tuan Guru Babu Salam merupakan putra sulungnya, Syekh Haji Yahya Afandi. Jabatannya sebagai mursyid dan nasdir Babu Salam tidak terlalu lama, karena Syekh Haji Yahya berumur pendek, dan hanya menjabat selama 4 tahun, meninggal tahun 1929 Masehi, pada usianya yang ke-56 tahun. Ia kemudian digantikan oleh putranya sendiri, Abdul Manaf, yang juga menjabat untuk waktu yang relatif singkat. Dia, pada gilirannya, digantikan oleh seorang raja senior bernama Muhammad Said, orang pertama yang dia tunjuk untuk menggantikannya setelah kematiannya. Abdul Manaf meninggal di Mekah saat berhaji dan dimakamkan di sana. Syekh Haji Abdul Jabar adalah penerus berikutnya. Ia terpilih menjadi seorang mursyid dalam pertemuan semua raja yang hadir di Babu Salam. Beliau wafat pada 19 Jumadil akhir 1361 Hijriah setelah memegang jabatan mursyid dan nasdir selama 6 tahun. Ini adalah perubahan kepemimpinan terbaru yang tampaknya terjadi tanpa persaingan. Sebagai ulama sufi, Syekh Abdul Wahab Rokan sangat disucikan oleh penduduk setempat. Beberapa kisah sakral tentang beliau sangat populer di kalangan masyarakat Langkat, yang kemudian disebut sebagai karomah. Salah satu karomah yang paling populer adalah saat gotong royong membangun anak sungai di desa Babu Salam. Nasi bungkus yang dibagikan kepada peserta gotong royong ternyata kurang. Nasi yang ada ketika itu hanya 40 bungkus saja, sedangkan tenaga kerja mencapai ratusan orang. Melihat hal tersebut,
Syekh Abdul Wahab memerintahkan petugas untuk mengumpulkan nasi yang telah dibagikan ke dalam keranjang. Kemudian dia menutupi keranjang dengan sorban dan berdoa. Beberapa saat kemudian, petugas membagikan kembali nasi bungkus itu, dan ternyata yang semula dihitung kurang, malah sampai melebihi jumlah pekerja yang saat itu berada. Karomah berikutnya yang juga tersohor di kalangan masyarakat setempat adalah, Syekh Abdul Wahab Rokan juga dikenal mampu mendorong perahu dengan mudah, meski perahu sangat berat dan tidak bisa didorong oleh satu orang. Berikutnya bentuk karomah Syekh Abdul Wahab Rokan, pada masa penjajahan, di mana Belanda curiga terhadap Syekh Abdul Wahab Rokan karena ia tidak pernah kekurangan uang dalam hidupnya. Kemudian Belanda menuduhnya membuat uang palsu. Tuduhan itu membuat Syekh Abdul Wahab Rokan marah, dan akhirnya meninggalkan desa Babu Salam dan pindah ke Sumujung, Malaysia. Setelah Syekh Abdul Wahab pergi, ternyata sumber minyak BPM Batavse Petroleum Mats Capic, kini Pertamina, di Langkat dikabarkan telah habis, kerang dan ikan di Laut Langkat juga hilang, membuat para pemimpin Langkat khawatir. Hingga pada akhirnya, Syekh Abdul Wahab ditangkap dan diminta kembali ke Babu Salam. Setelah itu, sumber minyak kembali subur dan ikan-ikan di laut pun melimpah, nelayan dan pekerja sangat senang. Syekh Abdul Wahab juga dikatakan pernah ikut serta dalam perang melawan Belanda di Aceh, pada tahun 1308 Hijriah atau kebetulan tahun 1891. Menurut cerita Belanda yang memotretnya saat itu, Syekh Abdul Wahab Rokan mampu terbang di angkasa. Kemudian gagah berani menyerang Belanda, bahkan Syekh Abdul Wahab Rokan tidak bisa ditembak senjata atau meriam. Setahun sekali, bertepatan dengan hari wafat Tuan Guru Abdul Wahab Rokan tanggal 27 Desember tahun 1926, diadakan acara haul besar peringatan wafat Tuan Guru pertama. Saat itulah datang ribuan murid dan peziarah dari seluruh pelosok Asia dan Indonesia ke Basilam, di hari pertama dan kedua haul. Pada malam hari seusai salat Isya, para khalifah, sebutan pengikutnya, dan peziarah melakukan zikir di depan makam Tuan Guru pertama Abdul Wahab Rokan. Peziarah datang ke sini selain untuk mengikuti acara zikir bersama di makam Tuan Guru pertama, juga bersilaturahmi dengan penerus Tuan Guru Basilam. Di saat itulah, kampung Basilam yang biasanya teduh dan tenang mendadak menjadi sibuk karena datangnya ratusan bis kemari membawa ribuan wisatawan, khalifah, dan peziarah.